Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas B Akuntansi Manajemen 2. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yakni 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizda Aulia. Di sini saya bersama teman-teman saya yang pertama yaitu Anissa Okta Alivia, Elsa Alamanda Husna, Firda Natasha Siregar, dan Hafidli R. Ilsa. Baiklah, langsung saja kita masuki materi kita yang pertama, yakni Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan sebuah konsep baru untuk membaca kinerja dari perusahaan secara keseluruhan. Balance Scorecard terdiri dari dua kata, yakni balance dan scorecard. Balance yang artinya seimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Menurut Irham Fahmi, Balance Scorecard merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan menekankan 4 perspektif, yakni keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, dengan target jangka panjang. Inti dari Balance Scorecard adalah adanya keseimbangan dalam memandang kinerja bisnis dari perspektif keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, kinerja internal maupun eksternal, yang terkuantifikasi dalam suatu skor. Kaplan dan Norton menemukan 4 perspektif balance scorecard yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. 4 perspektif tersebut adalah keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC ini digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam implementasi praktis dalam perusahaan. Fungsi strategis BSC dalam hal ini menjembatani antara suprastruktur perusahaan menjadi tindakan real yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Masuk ke yang pertama, yaitu keuangan atau finance. Perspektif keuangan merupakan salah satu hal yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Pada tahap ini, yang ditekankan adalah sebuah kinerja keuangan yang baik dengan tujuan untuk memenuhi harapan dari shareholder. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangan terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan, baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, yang kedua akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pelanggan atau customer. Dalam perspektif ini, yang pertama kali harus dilakukan oleh perusahaan adalah penentuan segmen pasar pelanggan yang akan menjadi target yang ingin disasar perusahaan. Perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka akan puas atas pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan cara menilai tingkat kepuasan atas kinerja tertentu dalam proposisi nilai. Sedangkan profitabilitas pelanggan dapat diukur melalui keuntungan bersih yang diperoleh dari pelanggan setelah menghitung berbagai pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus tetap menjaga agar pelanggan tetap puas dan selalu terikat. Selanjutnya, bisnis internal atau internal business. Perspektif bisnis internal merefleksikan proses-proses kunci di perusahaan yang dapat dioptimalkan, yang dapat meningkatkan value proposisi, yang dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Dengan pelanggan yang puas dengan layanan dan produk, diharapkan ada financial return sehingga dapat memuaskan harapan pemegang saham. Dalam menciptakan sebuah nilai bagi pelanggan dan memberikan finansial yang baik, maka dibangun sebuah mata rantai yang terdiri dari 3 proses bisnis, yaitu yang pertama, inovasi. Bagaimana perusahaan mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan melakukan proses merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, operasi. Proses ini menekankan bahwa penyampaian produk kepada pelanggan harus berjalan secara efektif dan tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu layanan purna jual, yaitu layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli konsumen dalam bentuk contohnya garansi.
Yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk mampu membangun sistem yang memungkinkan adanya pengembangan SDM, sistem organisasi, dan sistem informasi sebagai kunci peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Tujuan utama dalam perspektif ini adalah pada penyediaan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dari tiga perspektif itu tercapai. Ada tiga kategori utama untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu yang pertama kapabilitas kerja, merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada tiga hal yang harus diperhatikan manajemen, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, produktivitas pekerja. Yang kedua yaitu kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu iklim organisasi. Adapun yang menjadi tolak ukurnya adalah jumlah sasaran yang diberikan pekerja. Selanjutnya, operating income dan evaluasi strategi. Operating income merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Sedangkan evaluasi strategi adalah analisis strategis pendapatan operasional, memungkinkan perbandingan hasil operasi satu periode dengan periode yang akan datang. Komponennya yaitu growth component, price recovery component, productivity component. Komponen-komponen ini berhubungan dengan kepemimpinan biaya, diferensiasi produk, dan aspek pertumbuhan dari strategi perusahaan. Analisis strategis operating income dibagi menjadi tiga, yaitu growth component, price recovery component, dan productivity component. Growth component mengukur perubahan pendapatan dan biaya dengan menjual lebih banyak atau lebih sedikit unit dengan asumsi tidak ada perubahan harga, output, dan input atau efisiensi. Yang kedua, price recovery component mengukur perubahan pendapatan dan biaya semata-mata sebagai akibat dari perubahan harga output dan input. Dan yang ketiga yaitu productivity component, mengukur penurunan biaya input dengan menggunakan lebih sedikit input. Lebih baik dengan campurannya itu menginput dan mengurang kapasitasnya. Selanjutnya yaitu growth component. Efek pendapatan dari growth component adalah mengukur peningkatan pendapatan dikurangi kenaikan biaya dari penjualan lebih banyak unit tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya menggunakan harga output dan harga input, efisiensi, dan hubungan kapasitas. Rumusnya yaitu unit penjualan aktual tahun sekarang dikurangi dengan unit penjualan aktual tahun sebelumnya dikali dengan harga penjualan per unit tahun sebelumnya. Price recovery component. Efek pendapatan dari price recovery untuk mengukur pengaruh perubahan harga dalam pendapatan dan biaya untuk memproduksi dan menjual dikali unit pada tahun sekarang. Rumusnya yaitu harga penjualan per unit tahun sekarang dikurangi dengan harga penjualan per unit tahun sebelumnya dikali dengan unit sebenarnya dari output yang terjual. Kemudian productivity component. Menggunakan harga input sekarang untuk mengukur bagaimana biaya telah menurun sebagai akibat dari penggunaan input yang lebih sedikit, campuran input yang lebih baik, dan atau kapasitas yang lebih sedikit untuk menghasilkan output sekarang dibandingkan dengan input dan kapasitas yang akan digunakan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat data dari perusahaan Sony sebagai produsen DVD player. Sebagai hasil dari tindakan yang diambil, kualitas DVD player yang diproduksi telah meningkat secara signifikan pada tahun 2015. Sementara pengerjaan ulang dan biaya unit pemutar DVD itu menurun. Sony telah mengurangi kapasitas produksi karena kapasitas tidak lagi diperlukan untuk mendukung pengerjaan ulang. Sony juga menurunkan harga jual DVD player untuk mendapatkan pangsa pasar agar penjualan unitnya meningkat. Kemudian, informasi tentang periode saat ini atau tahun 2015 dengan periode terakhir yakni 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah unit DVD yang diproduksi dan dijual di tahun 2014 sebesar 8.000 unit dan di tahun 2015 sebesar 11.000 unit. Yang kedua, harga jual di tahun 2014 sebesar 4.750 dan di tahun 2015 sebesar 4.000. Yang ketiga,
Bahan langsung yang digunakan untuk kit di tahun 2014 yaitu 10.000 dan di tahun 2015 yakni 11.000. Yang keempat, biaya bahan langsung per kit 2014 dan tahun 2015 memiliki jumlah yang sama yakni 1.600. Yang kelima, kapasitas produksi dalam kit yang diproses di tahun 2014 berjumlah 14.000 dan di tahun 2015 berjumlah 13.000. Kemudian untuk total biaya konversi di tahun 2014 yaitu totalnya 14 juta dan di tahun 2015 totalnya 13 juta. Yang ketujuh, biaya konversi per unit kapasitas untuk baris 6 dan baris 5 tahun 2014 yaitu 1.000 dan tahun 2015 juga 1.000. Kemudian yang kedelapan, penjualan dan kapasitas layanan pelanggan tahun 2014 dan tahun 2015 memiliki kesamaan, yakni totalnya 90 pelanggan. Yang kesembilan, total penjualan dan biaya layanan pelanggan di tahun 2014 terdapat 675.000 dan di tahun 2015 terdapat 810.000. Dan yang terakhir, penjualan dan biaya kapasitas layanan pelanggan per pelanggan untuk baris 6 dan baris 8 tahun 2014 berjumlah 7.500 dan di tahun 2015 berjumlah 9.000. Biaya konversi di setiap tahunnya tergantung kepada kapasitas produksi yang ditentukan dalam hal kit yang dapat diproses, bukan berdasarkan kit yang sebenarnya dimulai. Biaya penjualan dan layanan pelanggan bergantung kepada jumlah pelanggan yang dapat didukung oleh Sony, bukan berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani. Pada tahun 2014, Sony memiliki 70 pelanggan dan 80 pelanggan pada tahun 2015. Operating income untuk setiap tahunnya bisa dihitung sebagai berikut. Biaya pendapatan di tahun 2014 sebesar 38 juta, di tahun 2015 sebesar 440.000. Biaya bahan langsung tahun 2014 berjumlah 16 juta dan tahun 2015 berjumlah 17.600.000. Untuk biaya konversi di tahun 2014 terdapat 14 juta dan di tahun 2015 terdapat 13 juta. Biaya penjualan dan biaya layanan pelanggan di tahun 2014 berjumlah 675.000 dan di tahun 2015 berjumlah 810.000. Untuk total biaya di tahun 2014 yaitu 30.675.000 dan di tahun 2015 berjumlah 31.410.000. Pendapatan operasionalnya di tahun 2014 yaitu 7.325.000 dan di tahun 2015 berjumlah 12.590.000. Maka perubahan pendapatan operasional dari tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar 5.265.000. 1. The group component. Efek pendapatan of work sama dengan unit terjual di 2015 unit terjual 2014 dikali harga penjualan 2014. 11.000 dikurang 8.000 dikali 4.750 sama dengan 14.250.000. Bahan langsung yang akan dibutuhkan pada tahun 2015 untuk memproduksi 11.000 unit tidak lagi 8.000 unit seperti yang diproduksi pada tahun 2014. Dengan asumsi output 2014 hubungannya berlanjut hingga 2015 sama dengan 13.750 buka kurung 10.000 garis miring 8.000 dikali 11.000 tutup kurung. Biaya konversi dan penjualan kapasitas layanan pelanggan tidak akan berubah karena ada kapasitas yang memadai pada tahun 2014 untuk mendukung keluaran tahun 2015. Efek grow komponen. Biaya bahan langsung ada konversi biaya penjualan dan layanan pelangganan, dan efek biaya pertumbuhan. Konversi biaya itu buka kurung 14.000 dikurang 14.000 tutup kurung dikali 1.000 sama dengan 0. Biaya penjualan dan layanan pelanggan 90 kurang 90 dikali 7.500. Efek biaya pertumbuhan adalah 60 juta. Singkatnya, peningkatan bersih dalam pendapatan personal sebagai akibat dari komponen pertumbuhan sama dengan efek pendapatan dan pertumbuhan 14.250.000. Efek biaya pertumbuhan 6 juta, perubahan pendapatan operasional karena pertumbuhan 8.250.000.
Kedua, price recovery component. Efek pendapatan dari price recovery sama dengan harga jual 2015 dikurangi harga jual 2014 kali unit sebenarnya dari output yang dijual. Jadinya 4.000 dikurang 4.750 dikali 11.000 sama dengan 8.250.000. Biaya bahan langsungnya adalah 1.600 dikurang 1.600 dikali 13.350 sama dengan 0. Biaya konversinya adalah 1.000 dikurang 1.000 kali 12.000 sama dengan 0. Biaya penjualan dan layanan pelanggan adalah 9.000 dikurang 7.500 dikali 90 sama dengan 135.000. Efek biaya dari pemulihan harga adalah 135.000. Singkatnya, kenaikan bersih dalam pendapatan operasional sebagai hasil dari komponen pemulihan harga sama dengan efek pendapatan dari pemulihan harga 8.250.000. Efek biaya pemulihan harga 135.000. Perubahan pendapatan operasional karena pemulihan harga 8.385.000. 3. Productivity komponen. Biaya bahan langsung adalah 11.000 dikurang 13.150 dikali 1.600 sama dengan 44 juta. Selanjutnya biaya konversi adalah 13.000 dikurangi 13.750 dikali 1.600 sama dengan 1 juta. Biaya penjualan dan layanan pelanggan adalah 90 kurang 90 dikali 9.000 sama dengan 0. Perubahan pendapatan operasional karena produktivitas 54 juta. Perubahan pendapatan antara tahun 2014 dan 2015 dapat dianalisis sebagai berikut. Jumlah laporan laba rugi tahun 2014, pendapatannya 350.000, biaya 30 juta 675.000, operating income 7.325.000. Pendapatan dan efek biaya komponen pertumbuhan tahun 2015. Pendapatannya 14.250.000, biaya 6 juta, operating income 8.250.000. Pendapatan dan efek biaya komponen pemulihan harga tahun 2015. Yang ketiga, 8.250.000, biayanya 135.000, operating income-nya 8.350.000. Pengaruh biaya komponen produktivitas tahun 2015. Pendapatannya 0, biayanya 5.400.000, operating income-nya 5.400.000. Jumlah laporan laba rugi tahun 2015. Yang pertama, yang tambah yang kedua, tambah yang ketiga, tambah yang keempat. Pendapatannya 41 juta, biayanya 31.410.000, operating income-nya 12.590.000. Analisis pendapatan operasional menunjukkan bahwa sejumlah besar peningkatan pendapatan operasional dihasilkan dari strategi pembinaan biaya Sony. Perusahaan mampu meningkatkan kualitas dan meningkatkan penjualan komponen pemulihan harga menunjukkan bahwa Sony mengurangi harga untuk bersaing di pasar. Tetapi Sony juga meningkatkan produktivitas bahan langsung dan mengurangi kapasitas biaya konversi karena pengerjaan ulang menurun, harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih tinggi mendorong penjualan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unused capacity atau kapasitas yang tidak digunakan. Unused capacity atau kapasitas yang tidak digunakan yaitu kapasitas tersedia dan tidak terpakai oleh perusahaan selama periode produksi. Dengan adanya unused capacity, maka akan muncullah yang namanya cost of unused capacity, yaitu biaya dari kapasitas yang tidak digunakan. Cost of unused capacity yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran sumber daya yang tidak terpakai. Biaya ini secara akuntansi akan masuk ke dalam biaya overhead perusahaan. Cost of unused capacity atau biaya dari kapasitas yang tidak terpakai dapat dihitung ketika biaya tetap dari sumber daya diketahui, penggunaan sumber daya aktual juga diketahui, serta kapasitas efektif diketahui. Untuk menghitung cost of unused capacity, maka dapat digunakan rumus yaitu cost of unused capacity sama dengan amount of the allocation base at capacity, yaitu jumlah alokasi dasar kapasitas dikurangi dengan actual amount of the allocation base, yaitu jumlah sesungguhnya dari alokasi dasar dikalikan dengan predetermined overhead rate, yaitu tarif overhead yang telah ditentukan.
Selanjutnya yaitu managing unused capacity atau mengelola kapasitas yang tidak digunakan. Seperti diketahui bahwa unused capacity dapat memicu terjadinya peningkatan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mengelola unused capacity dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan menghilangkan atau dengan meminimumkan. Unused capacity dapat dihilangkan dengan cara mengoptimalkan penggunaan kapasitas yang tersedia. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memutuskan untuk memproduksi produk baru. Namun, sebelum memproduksi produk baru, pihak manajemen harus memiliki pengetahuan dahulu mengenai selera konsumen, seperti harga yang diinginkan oleh konsumen, serta kualitas dan model produk yang bagaimana yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini dilakukan agar produk baru dapat laku di pasaran. Selanjutnya, unused capacity dapat diminimumkan dengan cara yaitu menyesuaikan supply sumber daya dengan tingkat kebutuhan agar sumber daya yang tersedia tidak berlebihan. Nah, untuk contoh cost of unused capacity dapat diketahui pada slide berikut, yaitu perusahaan membayar karyawan tetapi karyawan tidak menggunakan seluruh kapasitasnya karena jumlah pengunjung yang datang berada di bawah kapasitasnya. Dengan begitu, dengan mengetahui cost of unused capacity, maka perusahaan dapat mengalokasikan sisa kapasitas karyawan-karyawan tersebut ke aktivitas yang lebih produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kelompok 4, yaitu mengenai 4 perspektif balance scorecard, operating income dan evaluasi kinerja, serta unused capacity. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.